Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah masuk bulan puasa, bulan Ramadan yang mulia ini, dan masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa dan menunaikan ibadah-ibadah yang lain, dan insya-Allah biiznillah ta'ala kita diberikan kesempatan untuk masuk ke hari raya Ramadan, hari raya bulan puasa bersama-sama. Untuk kali ini insya-Allah saya akan membahas tentang kasidah burdah yang cukup terkenal di Indonesia maupun di negara-negara yang umat Islam berada. Tapi sebelum kita mulai kasidah burda kelas bersama-sama, saya ingin membahas tentang bulan Ramadan dan fadilahnya sedikit dengan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, dan ibadah-ibadah yang dilaksanakan di dalam bulan Ramadan pahalanya lebih besar, jauh lebih banyak dari bulan-bulan yang lain. Untuk itu kita sering diberikan peringatan atau nasihat dari para ulama atau para ustadz-ustadz kita agar kita menggunakan waktu kita di dalam bulan Ramadan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya dengan ibadah. Dalam satu hadis di dalam buku Duratun Nasihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita baca bersama-sama. "Law 'alima al-'ibadu ma fi Ramadana latamannat ummati an yakuna Ramadanu as-sanatu kullaha." Jadi artinya, seandainya kalau umat Islam, umatku, mengetahui pahala ibadah di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar satu tahun sepenuhnya menjadi Ramadan. Jadi artinya kalau kita sudah faham bahwa bagaimana betapa banyaknya pahala dan berharga bulan yang mulia ini, pastinya kita minta satu tahun penuh menjadi bulan Ramadan. Alhamdulillah sekarang kita sudah hampir menghampiri minggu yang pertama bulan Ramadan, dan hari yang mulia, hari Jumat yang mulia ini, kita perlu berfikir sekali lagi bahwa bagaimana caranya saya menghabiskan, saya menggunakan waktu saya dengan baik, dengan lebih baik. Karena apa? Karena begini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan puasa. Puasa ada banyak arti sebenarnya, tapi arti yang salah satu paling bermakna adalah bulan puasa tidak memberikan kesempatan atau memberikan izin kepada kita untuk makan sesuka aja atau minum atau pergi sana sini. Jadi artinya kalau dalam bulan Ramadan, dalam siang hari, kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak melihat, kita tidak mendengar, kita tidak berbicara hal-hal yang kurang baik. Dan karena kita tidak makan dan minum,
waktu yang di depan kita luas sekali. Mungkin dari Anda ada orang yang sangat mentradisikan puasa Senin Kamis. Jadi pada waktu puasa Senin Kamis, mungkin Anda sudah sadar bahwa harinya itu panjang sekali. Dari pagi sampai sore, jamnya kita selalu melihat dan kita tidak merasakan bahwa jamnya itu dari jam 1, jam 2, jam 3 kita hitung. Tapi kalau kita enggak berpuasa, misalnya hari Selasa atau hari Rabu atau hari Jumat, jamnya itu langsung saja kita lihat sudah sampai malam, sudah sampai sore. Dan kita tidak ada waktu, kita tidak bisa menemukan waktu yang khususkan untuk ibadah. Jadi artinya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, selama kita berpuasa di bulan Ramadan, kita akan menyadari bahwa kita ada banyak waktu sebenarnya. Dan waktu itu bisa digunakan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat. Seperti membaca Al-Quran, seperti beribadah, seperti salat nafilah, seperti menambahkan ilmu-ilmu yang berguna, yang bermanfaat kepada kita semua. Jadi, karena waktunya luas, karena kita bisa memberikan waktu khusus untuk beribadah, artinya kita juga bisa fokus dengan pekerjaan kita. Apa yang kita lakukan, kita bisa lebih fokus karena kita tidak ada gangguan. Karena syaitan dan nafsu kita sudah terikat. Selama bulan Ramadan, insya Allah kita tidak ada banyak gangguan dari luar. Jadi untuk itu, kita harus berfikir dan kita harus mengambil keputusan dan mengambil langkah untuk menunaikan ibadah-ibadah sebanyak-banyaknya, agar nanti setelah hari raya datang kita tidak menyesal sekali. Baik, jadi setelah saya memberikan sedikit fadilah dari bulan Ramadan, apalagi sebentar saya lupa, apalagi satu hadis lagi yang saya mau membahas di sini yang buat saya sangat-sangat penting, sangat-sangat menyentuh kepada hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dari Bukhari, hadis nomor 2014. Mungkin kebanyakan dari Anda sudah faham, sudah tahu. Man sama Ramadana imanan wa istihsaban. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man sama, siapa saja yang berpuasa pada waktu bulan Ramadan. Ramadana dengan apa? Imanan wahtisaban, dengan beriman, dengan dia betul-betul percaya, dan ihtisaban artinya sudah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi dosa-dosanya yang telah lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya, ibu-ibu, bapak-bapak, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, artinya kalau kita berpuasa saja dengan penuh dengan kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, tapi dengan syarat kita tidak akan melakukan dosa-dosa yang sama. Kalau kita percaya seperti itu, biiznillah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar, dan marilah kita menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak ibadah-ibadah kita,
agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membicarakan sedikit tentang fadilahnya bulan Ramadan, sekarang kita bisa melanjutkan dengan topik kita, yaitu Qasidah Burdah. Qasidah Burdah adalah kasidah yang cukup terkenal di Indonesia maupun di negara-negara yang lain, yang tulis oleh Imam Busiri, berasal dari Maroko tapi lahir besar di Mesir, dan beliau adalah ulama besar pada waktu kerajaan Mamalik di Mesir. Dan Qasidah Burdah sebenarnya nama asalnya adalah Al-Kawakib Ad-Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah. Jadi artinya cahaya dari surga yang memuji terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa ceritanya Qasidah Burdah? Ceritanya Imam Busiri adalah salah satu ulama besar di kerajaan Mamalik, tetapi beliau suatu hari jatuh sakit dan sakit lumpuh, jadi nggak bisa bergerak. Dan pas beliau jatuh sakit, beliau berpikir, bagaimana caranya saya menggunakan waktu saya dengan baik, dan bagaimana saya bisa membantu agar saya dapat kesembuhan. Dan untuk itu beliau berpikir untuk menulis sebuah syair untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menulis Qasidah Burdah, dan setelah itu beliau tidur dan dalam mimpinya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sudah datang ke tempatnya, sudah bicara dengan beliau, dan sudah memeluk beliau, dan akhirnya pas waktu beliau bangun sudah melihat bahwa tidak ada sakit apa-apa lagi. Dan karena beliau memakai satu selimut di atasnya, itu namanya tertinggal Qasidah Burdah. Jadi ini riwayat dari para ulama, tetapi yang hakikat dari Qasidah Burdah adalah salah satu kasidah yang terbaik untuk menjelaskan kepada kita sampai ke tahap mana kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kali ini saya sudah pilih beberapa bait dari Qasidah Burdah, karena itu kurang lebih 167 bait, dan saya sudah pilih beberapa dari semua agar kita bisa mendapatkan berkahnya bersama-sama. Jadi Qasidah Burdah adalah kasidah yang salah satu kasidah terbaik yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada 12 bagian, 12 topik. Jadi saya sudah pilih dari pertama adalah pengaduan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari bait yang pertama sampai ke-12 Imam Busiri sudah buat i'tiraf cintanya kepada Rasulullah. Jadi bagaimana beliau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebenarnya harus menjadi contoh kepada kita semua agar bagaimana caranya dan sampai tahap mana kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Cara bacanya sedikit berbeda dengan tarannum, dan jadi saya akan baca, mungkin kalau anda yang mau ikut silakan saja. Alhamdulillahi munshil khalqi min adamin, ثم الصلاة على المختار في القدم،
مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم. Baik, kita menjelaskan tentang maknanya. Alhamdulillahi munshil khalq min adamin thumma as-salatu ala al-mukhtar fil qidami مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Yang bait yang kedua selalu dibacakan setelah setiap bait sebenarnya. Yang pertama, Alhamdulillahi munshil khalqi min adamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk dari ketidakadaan, dari nol, dari zero. Dan ثم الصلاة على المختار في القدم. Kemudian kita juga bersalawat kepada yang terpilih dari permulaan, dari awal, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Wahai Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa taala, limpahkanlah selalu selawat dan salam kepada siapa? Ala habibika khairil khalqi kullihim, atas kekasih Allah Subhanahu wa taala yang terbaik di antara seluruh makhluk. Baik, karena Imam Busiri sudah menulis syair ini berkaitan dengan pastinya dari dengan ayat-ayat dari Al-Quranul Karim dan hadis qudsi. Misalnya, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, ada berkaitan dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kami tidak mengutus engkau kecuali rahmat bagi alam semesta. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan utusan untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam, bukan saja untuk dunia, bukan saja untuk akhirat, bukan saja untuk yang kehidupan yang sementara, bukan, kepada ins, jin, semua makhluk yang ada di dunia, ada di akhirat, ada di mana-mana. Laulak lama khalaqtul aflaq. Seandainya aku tidak menciptakan kamu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tidak menciptakan segala-galanya. Jadi hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita semua diciptakan sebenarnya. Baik, saya melanjutkan dengan bait yang pertama dari pengaduan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin tadhakkuri jiranan bizi salami. Amin tadhakkuri jiranan bizi salami. ما زجت دمعا جرى من مغلة بدم. ما زجت دمعا جرى من مغلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم. Baik. Min tadhakkuri jiranin bidhi salamin mazajta dam'an jara min muklatin bidamin. Jadi di sini Imam Busiri rahimahullah beliau mau menjelaskan kepada kita bahawa bagaimana perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berhijrah dari kota Mekah, kota asalnya, ke kota Madinah. Dhi Salam yang di sini adalah sebuah tempat yang sedikit luarnya kota Madinah. Jadi Dhi Salam ini tempat yang ada banyak pohon-pohon dan tempat yang sedikit tinggi atas mungkin ke atas bukit. Jadi tempat yang ini ada kemiripan dengan kota Mekah. Kota Mekah juga ada di sedikit pergunungan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang untuk mengurangi rasa kerinduan ke kota Mekah, beliau kadang-kadang keluar dari kota Madinah dan beristirahat sebentar di bawah pohon-pohon Dhi Salam. Jadi di sini Imam Busiri menjelaskan, min tadhakkuri, apakah anda sudah mengingat apa? Jiranin bidhi salamin, jiran tetangga kamu yang ada di Dhi Salam, di bawah pohon-pohon yang di Dhi Salam. Mazajta dam'an jara, karena kamu sudah ingat jiran tersebut, tetangga tersebut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazajta dam'an jara, air mata kamu sudah keluar di atas pipi, sudah keluar dan sudah bercampur mim muklatin bidamin, sudah bercampur dengan darah. Jadi begitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bisa menangis, air matanya keluar bercampuran dengan darah. Tapi masalah darah di sini bukan hakikat, ini ada kinayah di sini dan ada majaz di sini. Jadi begitu banyak cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau nangis dan beliau ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Imam Busiri rahimahullah sebenarnya mau memberikan satu nasihat kepada kita bahawa kita ini masih dalam keadaan yang baik, kita ini masih keadaan yang sehat, tidak ada orang yang ganggu kita, kita dalam hal yang aman, kita tidak pergi kemana-mana, kita tidak dipaksa untuk berhijrah. Jadi kita keadaan yang begitu baik, sedangkan Nabi kita yang rahmatan lil alamin sudah dipaksa untuk keluar dari rumahnya, keluar dari kota asalnya, dan berpisah dengan teman-teman, berpisah dengan tetangga-tetangganya sampai berhijrah ke kota yang beliau belum pernah pergi sebelumnya. Sudah pergi tapi sebagai seorang pendatang. Jadi penyair Imam Busiri di sini menjelaskan kepada kita bahawa kita harus faham bagaimana artinya tinggal di tempat yang aman, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita yang begitu menderita seluruh hidupnya. Baik. Ini yang pertama. Jadi saya akan melanjutkan dengan salah satu bait yang juga sangat-sangat memberikan peringatan kepada kita agar kita selalu ingat kematian. Jadi bait yang ke-15 di bagian peringatan tentang bahaya hawa nafsu dan syaitan. Okey.
لو كنت أعلم أني ما أوقره لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم كتمت سرا بدا لي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم. Baik. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam bait ini Imam Busiri akan memberikan nasihat kepada kita bahwa kita selalu ingat kematian. Lau kuntu, jika saya tahu, lau kuntu a'lamu, jika saya tahu, anni ma uwaqqiruhu, katamtu sirran badali minhu bil katami. Jika saya tahu bahwa Anda, kamu, maksudnya nafsu, syaitan, tidak akan menghormati ubang yang bertamu. Uban maksudnya rambut yang putih yang bertamu. Saya akan menyembunyikan dengan semir rahasia ketuanku. Jadi artinya begini kurang lebihnya, kalau saya tidak menerima kenyataan bahwa saya sudah tua, dari awal saya akan menyemir rambut saya menjadi hitam. Jadi saya akan menyembunyikan yang putih-putihnya. Jadi di sini Imam Busiri memberikan nasihat kepada kita bahwa dalam kehidupan kita ada beberapa tamu yang akan menziarahi kita. Tamu yang pertama adalah uban, rambut yang putih. Ini tamu yang memberikan kabar kepada kita bahwa kamu sebentar lagi akan berangkat ke tempat yang kamu akan berada di sana selama-lamanya. Jadi yang pertama adalah uban. Tamu yang kedua adalah penyakit-penyakit yang tidak akan keluar dari kita. Artinya apa? Artinya diabetes, artinya kolesterol, artinya sakit-sakit yang lain, hafazanallah, kanker misalnya. Jadi penyakit-penyakit ini akan turun, akan sampai, akan ketemu kita untuk memberikan kabar yang kedua adalah waktunya makin dekat. Dan tamu yang ketiga adalah malaikat Israel yang akan mencabut nyawa kita. Jadi di sini Imam Busiri memberikan peringatan atau menasihati kita bahwa wahai teman, wahai anak-anak saya, wahai cucu-cicit saya, sebentar lagi kalau kamu melihat rambut yang putih, jangan
jangan menipu diri kamu sendiri dengan menyemir dan menjadikan itu rambut yang hitam. Karena walaupun kamu sudah menyemir, sebentar lagi akan ada tetamu yang kedua, dan tamu yang kedua kamu tidak ada tidak ada alasan yang bisa menyembunyikan lagi, dan tamu yang ketiga ketika datang sudah terlambat kamu untuk buat persiapan. Jadi untuk itu Imam Busiri di sini dengan jelas sudah menasihati kita bahwa ketika sampai tamu yang pertama, kamu harus mulai buat persiapan untuk ke tempat yang kita akan menuju. Tidak ada orang, tidak ada pengecualian yang akan tinggal di dunia ini. Setiap orang akan pergi ke tempat yang sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang, termasuk saya, termasuk kamu, termasuk Imam Busiri sendiri, 1000 tahun lalu beliau sudah menceritakan. Jadi untuk itu beliau memberikan nasihat kepada seluruh umat Islam. Dunia ini sementara. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang abadi. Jadi kalau kamu bisa mencintai Rasulullah dengan baik, insya-Allah pada yaumul qiyamah nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa saja kenal dengan kamu. Tapi kalau kamu mencintai dunia dengan sebanyak-banyaknya, di dunia ini dunia menipu kamu. Dan di akhirat nanti syaitan dan nafsu akan bilang kepada kamu, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum fayunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Sudah datang utusan, sudah datang rasul, sudah datang kitab, sudah datang wali-wali. Itu semuanya kenapa kamu enggak ikut dan ikut dengan saya? Mereka akan menjawab seperti itu. Jadi untuk itu mudah-mudahan kita dalam kesempatan ini kita berfikir dan menyadari bahwa tamu pertama sudah datang, tamu yang kedua mungkin lagi dalam perjalanan, dan tamu yang ketiga kalau sudah sampai artinya kita harus bersiap-siap untuk berangkat. Baik, di sini saja mungkin kita sampai ke sini. Insyaallah pada program yang kedua saya akan melanjutkan dengan 2 atau 3 bait lagi. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.